comes back on the game for tomorrow. If I may say it, I'm very confident, counting on my players that they execute the things that we trained. Selamat malam, Sobat Garuda. Malam ini, Timnas Fanatik hadir dengan deretan kabar paling hangat dari dunia sepak bola tanah air, khususnya seputar Timnas Indonesia yang makin hari. Selamat malam, Sobat Garuda. Malam ini, Timnas Fanatik hadir dengan deretan kabar paling hangat dari dunia sepak bola tanah air, khususnya seputar Timnas Indonesia yang makin hari makin menyita perhatian. Mulai dari peluang Timnas Senior kembali bersua Arab Saudi di babak krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, strategi pelatih Patrick Kluivert yang jadi sorotan, hingga rumor transfer yang melibatkan bintang-bintang andalan seperti Jai Itzes dan Emil Audero. Tak ketinggalan, drama absennya Elkan Bagot dan laga penentu Garuda Muda kontra Malaysia juga ikut memanaskan atmosfer lapangan dan media sosial. Langsung saja, simak 5 berita Timnas paling rame malam ini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Catat tanggalnya. Jadwal undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berpeluang jumpa Arab Saudi lagi. Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14 WIB di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara ini akan menentukan pembagian grup bagi 6 tim yang berhasil melaju dari babak ketiga, termasuk Timnas Indonesia. 6 negara siap bersaing. Ke-6 negara yang akan mengikuti undian ini adalah Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Mereka merupakan tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat pada babak sebelumnya. Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Berdasarkan peringkat FIFA terbaru, Qatar, peringkat 53, dan Arab Saudi, peringkat 58, ditunjuk oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sebagai tuan rumah untuk babak keempat. Bermain di kandang memberi keunggulan tersendiri, terutama bagi Qatar yang dikenal kuat saat bermain di rumah sendiri. Harapan bertemu Arab Saudi. Banyak pendukung Timnas berharap Indonesia tergabung di grup yang sama dengan Arab Saudi. Harapan ini muncul karena pada babak sebelumnya, Indonesia tampil baik melawan Arab Saudi, menahan imbang 1-1 di Jeddah dan menang 2-0 di Jakarta. Sebaliknya, menghadapi Qatar di kandang sendiri dinilai lebih berat, mengingat tim-tim kuat seperti Iran dan Uzbekistan pernah tumbang di sana karena faktor non-teknis dan atmosfer stadion yang sulit. Hasil undian pada 17 Juli mendatang akan menjadi penentu penting bagi langkah skuad Garuda dalam mengincar tiket ke Piala Dunia 2026. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia tentu sangat dibutuhkan untuk perjuangan selanjutnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia di bawah asuhan Patrick Kluivert CS? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. 4 pemain senior diperkirakan absen. Patrick Kluivert prioritaskan Timnas U23 hadapi kualifikasi Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kemungkinan besar tidak akan menyertakan 4 pemain senior saat menghadapi Lebanon dan Kuwait di ajang FIFA Matchday September 2025 di Surabaya. Keempat pemain yang diperkirakan absen adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk.
Alasan utama absennya keempat pemain tersebut adalah karena mereka dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3-9 September 2025. Jadwal turnamen ini bersamaan dengan agenda FIFA Matchday, sehingga pelatih tim U23, Gerald van den Burg, memiliki kesempatan penuh untuk memanggil pemain-pemain terbaik di kelompok usia tersebut. Dalam babak kualifikasi nanti, Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Korea Selatan U23, Laos U23, dan Makau U23. Secara hitungan di atas kertas, Indonesia berpeluang besar mengalahkan Laos dan Makau. Namun, laga melawan Korea Selatan diprediksi akan menjadi ujian berat. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final, sehingga setiap pertandingan akan sangat menentukan. Strategi ini bukan hal baru bagi PSSI. Pada September 2023, pelatih Shin Tae-yong juga memilih untuk tidak memanggil sejumlah pemain muda ke tim senior demi memperkuat skuad U23. Saat itu, Indonesia sukses lolos ke Piala Asia U23 2024 setelah menang besar atas Taiwan dan Turkmenistan. Keputusan untuk kembali menerapkan strategi serupa menunjukkan fokus jangka panjang PSSI dalam membangun kekuatan di level usia muda. Dengan dukungan penuh terhadap timnas U23, Indonesia berharap bisa mencetak sejarah dan memastikan satu tempat di putaran final Piala Asia U23 2026. Alasan sebenarnya absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia. Elkan Bagot sudah lama absen dari pertandingan timnas Indonesia sejak terakhir kali tampil melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Ketidakhadirannya menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan konflik dengan pelatih Shin Tae-yong atau ketidakharmonisan dengan PSSI. Namun, mantan penerjemah dan asisten pelatih timnas, Jeng Sok Seo, JJ, memberikan klarifikasi bahwa masalahnya bukan dengan federasi. Ia menyatakan bahwa Coach Shin justru menginginkan kekompakan penuh di dalam tim. JJ menyebut bahwa absennya Elkan menjadi sorotan saat Indonesia menghadapi Gini, di mana ia sangat dibutuhkan karena banyak pemain inti absen. Meskipun klub punya hak untuk menahan pemain, JJ menilai keputusan pribadi Elkan juga turut berpengaruh. Jika pemain memang ingin membela timnas, klub biasanya memberi izin. Elkan saat itu diketahui sedang dalam masa libur, namun tidak datang. JJ sendiri mengaku tidak tahu pasti alasan absennya. Situasi ini membuat masa depan Elkan Bagot bersama timnas Indonesia masih belum jelas. Indonesia U23 versus Malaysia U23, laga penentu di GBK malam hari. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Malaysia U23 pada laga terakhir Grup A Piala AFF U23 2025. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, menyebut laga ini sebagai tantangan besar karena atmosfer SUGBK yang luar biasa. Ia menekankan pentingnya persiapan total untuk menghadapi tuan rumah yang disebutnya sebagai kandidat kuat juara. Di sisi lain, pelatih Indonesia U23, Gerald van den Burg, menunjukkan optimisme tinggi terhadap skuad Garuda Muda. Ia melihat potensi besar dalam tim meskipun belum lama memimpin. Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya fokus dan konsistensi dalam setiap pertandingan. Indonesia sebelumnya telah menghadapi Brunei Darussalam U23, 15 Juli, dan Filipina U23, 18 Juli. Hanya juara grup yang berhak lolos ke semifinal, menjadikan laga kontra Malaysia sebagai penentu penting bagi langkah Indonesia selanjutnya di turnamen. Sandy Walsh akui minim menit bermain di Jepang, tetap semangat bela timnas. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengungkapkan bahwa dirinya belum banyak mendapat kesempatan bermain sejak bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos, pada awal tahun ini. Hingga pertengahan musim, ia baru tampil dalam 12 pertandingan. Meski demikian, Sandy tetap optimis dan berkomitmen untuk bekerja keras dalam latihan agar bisa mendapat kepercayaan dari pelatih. Ia juga menyampaikan permintaan pengertian kepada fans Indonesia yang kecewa dengan minimnya menit bermainnya. Menurut Sandy, bertahan dan terus berjuang di Jepang adalah bagian dari persiapan untuk tetap fit dan siap saat membela timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa para pemain luar negeri tetap bekerja keras meski tak selalu tampil reguler, dan berharap dukungan dari supporter terus mengalir. Pergerakan transfer pemain timnas Indonesia, Jai Idzes dan Emil Audero jadi sorotan. Dua pemain timnas Indonesia, Jai Idzes dan Emil Audero, tengah menjadi perhatian di bursa transfer musim panas 2025.
Jai Itzes, yang saat ini bermain untuk Venezia, masuk dalam radar beberapa klub Serie A setelah timnya terdegradasi. Dengan bandrol sekitar 10 juta euro, Itzes diincar oleh Udinese, Bologna, dan Sassuolo. Bologna disebut sebagai kandidat terkuat, sementara Torino dan Lecce juga sempat menunjukkan minat, meski belum ada tawaran resmi. Sementara itu, Emil Audero masih menunggu kejelasan masa depannya. Setelah dipinjamkan dari Como ke Palermo musim lalu, Audero kini masuk daftar jual. Palermo tertarik untuk merekrutnya secara permanen, namun negosiasi masih berjalan lambat. Situasi ini diperumit oleh keberadaan dua kiper lain di Palermo, Alfred Gomis dan Sebastiano Desplanches. Mantan kiper Palermo, Stefano Sorrentino, mendesak klub agar segera merekrut Audero karena dinilai memiliki kualitas setara pemain Serie A dan bisa menjadi andalan di bawah mistar gawang. Dengan satu pemain diburu klub-klub elit dan satu lagi menanti kepastian, Jai Itzes dan Emil Audero menjadi dua pemain timnas yang patut dicermati dalam bursa transfer kali ini. Jadwal undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bisa jumpa Arab Saudi lagi. Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 wilayah Asia akan segera digelar. Acara ini dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14 WIB, dan akan melibatkan 6 tim, termasuk timnas Indonesia. 6 negara lolos ke babak keempat. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak keempat bersama 5 negara lainnya, yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, UEA, dan Oman. Mereka merupakan tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dalam babak ketiga kualifikasi. Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah di babak keempat. Pemilihan ini didasarkan pada peringkat FIFA terbaru, di mana Qatar berada di posisi 53 dunia dan Arab Saudi di urutan ke-58. Mereka unggul peringkat dari peserta lainnya, Irak, 59, UEA, 65, Oman, 79, dan Indonesia, 118. Bermain di kandang tentu jadi keuntungan besar bagi Qatar dan Arab Saudi dalam usaha mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Format undian, terbagi dalam 3 pot. Dalam proses undian nanti, ke-6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim. Penentuan grup dilakukan berdasarkan pembagian 3 pot berikut. Pot 1, Qatar dan Arab Saudi. Pot 2, Irak dan UEA. Pot 3, Indonesia dan Oman. Pembagian pot ini disusun berdasarkan peringkat FIFA yang diumumkan pada 10 Juli 2025. Indonesia berharap bertemu Arab Saudi lagi. Karena tergabung dalam pot 3, Indonesia akan dipastikan bertemu tim dari pot 1 dan pot 2. Banyak pendukung timnas Indonesia berharap skuad Garuda bisa satu grup dengan Arab Saudi, bukan Qatar. Harapan ini muncul karena dalam 2 pertemuan sebelumnya di babak ketiga, Indonesia tampil cukup baik melawan Arab Saudi. Setelah menahan imbang 1-1 di Jeddah, skuad Merah Putih sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebaliknya, melawan Qatar yang bertindak sebagai tuan rumah, peluang mencuri poin dinilai lebih kecil. Sejumlah tim kuat seperti Iran, Yordania, dan Uzbekistan pun sempat tumbang saat bertanding di kandang Qatar. Kondisi non-teknis dan atmosfer stadion yang sulit ditaklukkan disebut jadi faktor utama keunggulan Qatar saat bermain di rumah sendiri. Lebih lanjut, situasi ini menjadi momen penting sekaligus menantang bagi timnas Indonesia. Masuknya Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah pencapaian signifikan, apalagi mengingat level persaingan yang semakin ketat. Dengan pembagian pot yang telah ditetapkan, timnas Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari pot 1 dan pot 2. Secara peringkat dan pengalaman, negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi jelas punya keunggulan. Namun, ada alasan kuat mengapa banyak pihak lebih berharap Indonesia bertemu Arab Saudi daripada Qatar. Secara historis, Garuda menunjukkan performa positif dalam 2 laga sebelumnya melawan Arab Saudi. Keberhasilan menahan imbang dan bahkan menang di kandang menjadi modal psikologis yang besar. Sebaliknya, jika harus menghadapi Qatar, tantangan akan jauh lebih berat. Selain faktor teknis, bermain di markas Qatar juga menghadirkan tekanan atmosfer dan non-teknis yang kerap jadi momok bagi tim-tim tamu. Rekam jejak Qatar sebagai tuan rumah juga tak bisa dianggap enteng. Terlepas dari hasil undian nanti, partisipasi di babak keempat ini menjadi kesempatan berharga untuk mengukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal mengejar tiket ke Piala Dunia,
tapi juga proses membangun tim yang matang dan siap bersaing di level tertinggi Asia. Perjalanan timnas Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti bahwa kerja keras, semangat juang, dan keyakinan bisa membawa hasil yang luar biasa. Meski tantangan di depan tidak mudah, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa Garuda bukan lagi tim penggembira. Kita datang untuk bersaing, bukan sekadar hadir. Jangan takut dengan nama besar lawan. Arab Saudi, Qatar, Irak, mereka memang punya sejarah dan peringkat yang tinggi, tapi sepak bola bukan hanya soal angka. Ini tentang tekad, strategi, dan keberanian. Timnas sudah membuktikan bisa menahan bahkan mengalahkan tim-tim kuat. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari kerja nyata. Untuk para pemain, setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk menuliskan sejarah baru. Untuk para supporter, dukungan kalian bukan sekadar suara di tribun, tapi kekuatan yang mengalir ke dalam jiwa pemain. Bersama, kita bisa menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Garuda di dadamu, Indonesia di hatimu. Sekarang waktunya terbang lebih tinggi. Jangan pernah ragu, karena mimpi itu tidak mustahil. Alasan dibalik absennya Elkan Bagot dari Timnas Indonesia, JJ angkat bicara. Ketidakhadiran Elkan Bagot dalam sejumlah pertandingan penting Timnas Indonesia akhir-akhir ini memunculkan banyak pertanyaan dari para penggemar sepak bola nasional. Pemain belakang tinggi menjulang yang memiliki darah campuran Inggris Indonesia tersebut terakhir terlihat mengenakan seragam merah putih saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar pada awal 2024. Sejak laga itu, Elkan tidak lagi terlihat dalam skuad Garuda, baik saat Indonesia berlaga di babak playoff Olimpiade Paris 2024 maupun dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menduga adanya perselisihan antara Elkan dan pelatih Shin Tae-yong, hingga dugaan hubungan yang tidak baik dengan PSSI. Namun, Jang Seok-seo, atau yang lebih dikenal sebagai JJ, mantan penerjemah dan asisten pelatih di Timnas, memberikan klarifikasi lewat kanal YouTube Masih Kurang. Ia menyinggung soal kabar ketidakharmonisan tersebut dengan mengatakan, itu sebenarnya sudah jadi rahasia umum, banyak yang tahu soal ini. Meski begitu, JJ menegaskan bahwa masalah yang ada bukanlah antara Elkan dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Masalahnya bukan dengan federasi. Justru Coach Shin ingin semua pihak dalam timnas, baik pemain, pelatih, maupun federasi, kompak dan solid, jelasnya. Ia juga mengungkap bahwa ketidakhadiran Elkan mulai menjadi perhatian saat Indonesia akan bertanding melawan Guinea di Prancis. Saat itu, banyak pemain inti absen karena cedera atau akumulasi kartu, dan Elkan sangat dibutuhkan. Meski secara regulasi klub berhak untuk mempertahankan pemainnya, menurut JJ, keputusan pribadi Elkan juga turut memengaruhi situasi ini. Kalau si pemain memang benar-benar ingin main, biasanya klub akan mengizinkan, kata JJ dengan nada tegas. Meski demikian, JJ mengakui bahwa ia tidak mengetahui secara pasti alasan Elkan tidak bergabung. Dia memang tidak datang. Dan waktu itu, dia sedang dalam masa libur, ujarnya. Situasi ini pun menambah ketidakpastian soal masa depan Elkan Bagot bersama skuad Garuda ke depan. Lebih lanjut, situasi absennya Elkan Bagot dari Timnas Indonesia memang cukup memicu perbincangan, apalagi mengingat perannya yang cukup vital di lini belakang. Publik tentu bertanya-tanya ketika seorang pemain muda potensial seperti Elkan tidak lagi terlihat dalam daftar skuad, terutama di laga-laga penting seperti playoff Olimpiade atau kualifikasi Piala Dunia. Penjelasan dari JJ memang memberi sedikit gambaran bahwa absennya Elkan bukan disebabkan oleh konflik langsung dengan federasi atau pelatih, melainkan faktor lain yang lebih bersifat personal. Hal ini memperkuat anggapan bahwa kehadiran pemain di timnas tidak hanya bergantung pada izin klub, tapi juga pada komitmen pribadi sang pemain terhadap tim nasional. Sayangnya, ketidakhadiran Elkan saat dibutuhkan justru terjadi ketika tim tengah mengalami krisis pemain akibat cedera dan suspensi. Dalam kondisi seperti itu, ketidakhadiran pemain inti bisa berdampak besar, baik secara teknis maupun psikologis terhadap tim. Keterbukaan soal status dan komitmen pemain sangat penting untuk menjaga hubungan antara pemain, pelatih, federasi, dan supporter. Ketika komunikasi tidak transparan, yang muncul justru spekulasi yang merugikan semua pihak. Di sisi lain, federasi dan pelatih juga perlu membangun hubungan jangka panjang dengan pemain diaspora agar mereka merasa dihargai dan tetap punya keinginan kuat untuk membela Merah Putih. Absennya Elkan, entah karena keputusan pribadi atau kebijakan klub, menjadi pengingat bahwa membangun timnas bukan hanya soal taktik, tapi juga soal manajemen hubungan dan rasa nasionalisme yang harus terus dijaga.
Ketika menghadapi situasi seperti absennya pemain penting dari timnas, mudah bagi kita untuk merasa kecewa atau bertanya-tanya. Namun, justru dari momen seperti inilah semangat sejati sebuah tim dan bangsa diuji. Untuk para pemain muda Indonesia, ini adalah panggilan untuk bangkit dan membuktikan bahwa Garuda tak pernah terbang dengan satu sayap. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan setiap kekosongan adalah ruang bagi bintang baru untuk bersinar. Bagi para supporter, tetaplah berdiri di belakang tim dengan penuh semangat. Dukungan kalian bukan hanya suara di tribun, itu adalah bahan bakar yang menggerakkan jiwa para pemain di lapangan. Dan untuk Elkan atau siapapun yang tengah berada dalam persimpangan antara klub dan negara, ingatlah, membela timnas bukan hanya tentang pertandingan. Itu adalah kehormatan, kebanggaan, dan bagian dari sejarah yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bangsa ini punya mimpi besar di dunia sepak bola. Mari kita jalani prosesnya dengan hati yang kuat, niat yang tulus, dan semangat yang tak pernah padam. Garuda tak akan pernah berhenti terbang, selama kita percaya dan terus berjuang bersama. Sandy Walsh curhat soal minimnya menit bermain di Jepang, tetap semangat bela timnas. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengakui dirinya belum mendapat banyak kesempatan bermain bersama klub Jepang, Yokohama F. Marinos, sejak bergabung dari Cafe Mechelen awal tahun ini. Hingga pertengahan musim, Sandy tercatat baru tampil di 12 laga. Meski begitu, ia tetap optimis dan memilih untuk fokus berlatih keras demi mendapat kepercayaan pelatih. Sepak bola adalah soal pilihan pelatih. Saya hanya bisa bekerja keras di sesi latihan dan menunggu kesempatan datang, ujar Sandy melalui kanal YouTube J-League International. Pemain berusia 30 tahun itu juga menyampaikan permohonan pengertian kepada para pendukung timnas Indonesia yang mungkin kecewa karena jarang lihat aksinya di lapangan. Saya paham banyak fans yang ingin saya main, tapi saya juga harus menghormati keputusan pelatih. Yang penting, saya selalu siap ketika dibutuhkan dan memberikan yang terbaik, ucapnya. Bagi Sandy, bertahan dan terus berjuang di Jepang adalah bagian dari persiapan sebelum kembali membela timnas Indonesia. Ia ingin tetap fit dan kompetitif agar bisa memberi kontribusi maksimal saat mengenakan seragam merah putih. Kami para pemain di luar negeri memang tidak selalu main sejak awal, tapi kami terus bekerja keras. Jadi untuk para pendukung di Indonesia, teruslah dukung kami. Kami lakukan semua ini juga demi timnas, tutup Sandy. Lebih lanjut, Sandy Walsh saat ini menghadapi tantangan besar di karirnya bersama Yokohama F. Marinos. Meski baru bergabung dari Cafe Mechelen pada awal tahun, ia belum mendapat banyak kesempatan tampil, baru bermain dalam 12 laga sejauh ini. Kondisi ini tentu tak ideal, terutama bagi pemain sekelasnya yang juga menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Namun, pendekatan Sandy patut diapresiasi. Ia menunjukkan sikap profesional dengan tetap menjaga semangat dan komitmen di tengah minimnya menit bermain. Ia tidak menyalahkan siapapun dan justru menekankan bahwa keputusan ada di tangan pelatih. Fokusnya tetap tertuju pada latihan dan kesiapan untuk turun kapanpun dibutuhkan. Pernyataan Sandy yang meminta pengertian dari para pendukung di Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap ekspektasi publik. Ia sadar banyak fans yang ingin melihatnya bersinar di klub dan timnas, dan ia menjadikan hal itu sebagai motivasi tambahan. Ini mencerminkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dari sisi lain, perjuangan pemain seperti Sandy menggambarkan kerasnya persaingan di Liga Jepang yang memang punya standar tinggi. Ketekunannya untuk terus bersaing dan membuktikan diri layak mendapat dukungan penuh, bukan hanya dari fans, tapi juga dari manajemen klub dan pelatih. Situasi ini juga jadi pengingat bahwa karir pemain di luar negeri tak selalu mulus. Banyak aspek di luar kemampuan individu yang menentukan, mulai dari sistem permainan, pilihan pelatih, hingga kebutuhan tim. Tetapi jika Sandy tetap konsisten dan sabar, peluangnya untuk kembali jadi starter pasti akan datang. Dan ketika saat itu tiba, dia akan lebih siap dari siapapun. Sandy, jalan menuju puncak memang jarang mulus. Kadang justru saat langkah terasa berat, itulah momen Tuhan sedang membentuk mental juara. Kamu bukan pemain biasa, kamu sudah membuktikan diri di Eropa, kamu bagian dari tulang punggung timnas, dan kamu punya semangat yang tidak semua orang miliki. Kesempatan mungkin belum datang sekarang, tapi kerja kerasmu tidak pernah sia-sia. Setiap tetes keringat di latihan adalah investasi untuk hari esok. Mungkin bukan hari ini kamu bersinar di Marinos, tapi saat waktunya tiba, semua pengorbanan ini akan jadi cerita hebat tentang bagaimana kamu tidak pernah menyerah. Ingat, banyak anak muda di Indonesia melihatmu sebagai inspirasi. Bukan karena kamu selalu main atau selalu menang, tapi karena kamu tetap berdiri tegak saat keadaan tidak sesuai harapan. Terus tunjukkan profesionalisme dan semangatmu.
Karena kadang, yang paling bersinar bukan yang paling cepat sampai, tapi yang paling kuat bertahan. Kamu tidak sendirian. Indonesia bangga padamu, dan kami percaya, waktumu akan datang. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan terus buktikan siapa Sandy Walsh sebenarnya. Laga malam hari. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Tim nasional Indonesia U23 akan menghadapi lawan tangguh, Malaysia U23, pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Duel bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025 pukul 20 WIB. Pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, mengungkapkan rasa antusiasnya menyambut laga ini. Ia menilai atmosfer di SUGBK sangat luar biasa dan menantang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya persiapan matang, baik secara fisik maupun mental, bagi skuad Harimau Muda, julukan Malaysia U23. Bertanding di stadion sebesar dan sebersejarah Gelora Bung Karno sangat menyenangkan. Tapi kami harus siap secara total, ujar Nafuzi Zain dalam pernyataannya yang dikutip dari situs resmi ASEAN Football. Timnas Indonesia diunggulkan juara. Meski datang sebagai lawan, Nafuzi Zain mengakui bahwa Indonesia adalah kandidat kuat juara di edisi turnamen tahun ini. Bermain di kandang sendiri serta diperkuat oleh sejumlah pemain berbakat membuat Indonesia sangat diunggulkan. Dengan dukungan penuh supporter dan keunggulan kandang, Indonesia punya peluang besar jadi juara, ujarnya. Keyakinan pelatih Garuda Muda. Pelatih Indonesia U23, Gerald van den Burg, juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap skuadnya. Meskipun baru menukangi tim dalam waktu yang relatif singkat, pelatih asal Belanda itu melihat banyak potensi besar dari para pemain muda tanah air. Saya melihat bakat luar biasa di dalam tim ini. Dengan proses yang tepat, saya yakin kami bisa menjadi tim yang tangguh, kata van den Burg. Namun demikian, van den Burg tidak ingin lengah. Ia tetap menaruh perhatian besar pada semua lawan yang akan dihadapi Indonesia selama turnamen ini, termasuk Malaysia. Setiap pertandingan punya tantangan tersendiri. Kami harus fokus dan bermain konsisten di setiap laga, tegas pelatih berusia 61 tahun itu. Jadwal lengkap Timnas Indonesia U23 di Grup A. Berikut adalah jadwal pertandingan Timnas Indonesia U23 selama fase grup. Versus Brunei Darussalam U23, Selasa, 15 Juli 2025. Versus Filipina U23, Jumat, 18 Juli 2025. Versus Malaysia U23, Senin, 21 Juli 2025. Hanya juara grup yang berhak lolos ke babak semifinal. Dengan status tuan rumah dan tampil di depan pendukung sendiri, mampukah Garuda Muda menutup fase grup dengan hasil sempurna dan terus melaju hingga menjadi juara? Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 menarik perhatian bukan hanya karena rivalitas kedua negara, tapi juga karena sejumlah faktor penting yang menyertainya. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Dukungan penuh dari supporter diyakini mampu menambah motivasi dan semangat juang para pemain muda Garuda. Dari sisi lawan, pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, menunjukkan sikap realistis dan sportif. Ia menyadari atmosfer SUGBK bisa sangat menekan, namun justru melihat itu sebagai tantangan menarik. Bahkan, ia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu favorit juara di turnamen ini. Ini menunjukkan betapa tinggi ekspektasi terhadap performa Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menekankan pentingnya membangun kekompakan tim meski waktu persiapan relatif singkat. Ia percaya pada potensi besar para pemainnya, namun juga berhati-hati dalam menghadapi lawan yang dianggap punya kualitas. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan, sesuatu yang penting dalam turnamen singkat seperti ini. Dengan sistem kompetisi yang hanya meloloskan juara grup ke semifinal, setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Kemenangan atas Malaysia bukan hanya soal gengsi, tetapi juga menjadi penentu nasib Indonesia di turnamen ini. Jika mampu bermain konsisten, Timnas U23 punya peluang besar untuk melangkah jauh, terlebih dengan faktor kandang yang tak bisa dianggap remeh. Timnas Indonesia U23 sedang berada di jalur yang tepat menuju sejarah baru. Bermain di kandang sendiri, di hadapan puluhan ribu pendukung setia, adalah kesempatan emas yang tidak datang dua kali.
Setiap sorak, setiap yel-yel dari tribun adalah bukti bahwa kalian tidak pernah sendiri. Ingat, kemenangan bukan hanya soal teknik dan strategi, tapi juga tentang hati dan semangat juang. Kalian mewakili mimpi jutaan rakyat Indonesia yang percaya bahwa Garuda Muda mampu terbang tinggi dan membawa kebanggaan untuk negeri. Tak perlu gentar menghadapi tekanan atau lawan yang tangguh. Justru di saat-saat sulit, karakter sejati seorang juara akan terlihat. Tetap fokus, bermain dengan hati, dan berikan segalanya di lapangan. Jadikan setiap detik di pertandingan sebagai pembuktian bahwa Indonesia bukan hanya tuan rumah, tapi juga calon juara. Garuda Muda, terus terbang tinggi. Tanah air menunggumu mengukir prestasi. Indonesia Api.